baginda Nabi Muhammad, kita dijadikan khairu ummat, dan berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Al-Qur'an. Jadi maka sudah seharusnya lah kita ini harus memperbanyak salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang ahkamun nun as-sakinah wa tanwin, tentang hukum nun sukun dan tanwin. Sekarang kita kemarin sudah dipelajari masalah idgham. Jadi kita ulang lagi, kita muraja lagi ya masalah idgham. Idgham itu adalah lugatan idkhal, itu memasukkan. Menurut bahasa idgham itu adalah memasukkan. Wastilahan ijtimau harfaini awwaluhuma sakin wa tsani mutaharrikun bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsi tsani. Menurut istilah idgham itu adalah ijtima, mengumpulkan dua huruf yang huruf pertamanya itulah sukun, wasani, dan huruf keduanya itu berharakat. Itu pengertian daripada idgham menurut istilah. Bihaitsu yasirani harfan wahida, dan sekiranya dua huruf tadi itu dijadikan satu huruf, harfan wahida musyaddadan, yang bertasydid. Jadi dua huruf tadi itu dijadikan satu huruf yang bertasydid min jinsi tsani, daripada jenis yang kedua. Jadi dua huruf. Jadi idgham itu adalah dua huruf, dia digabungkan, yang satunya sukun, yang satunya berharakat, dijadikan satu huruf tapi dengan sifat yang huruf yang kedua. Paham? Itu dinamakan dengan idgham. Ma'aqsam idgham, dan pembagian idgham itu terbagi dua. Ada yang dinamakan idgham bigunna dan ada dinamakan idgham bila gunna. Kemarin kita sudah pelajari masalah idgham bigunna. Wa hurufu arba'atun majmu'atun fil lafzil yuminu. Dan hurufnya idgham bigunna itu ada 4, yaitu ya, waw, mim, dan nun. Dan itu kemarin kita sudah pelajari, alhamdulillah. Dan yang kedua adalah idgham bila gunna, itu idgham tanpa tanwin. Idgham yang tanpa tanwin. Warfahu itnani huma, dan hurufnya idgham bila gunna itu ada dua, itu al-lam dan ra. Itu hurufnya ada dua, itu lam dan ra. Itu idgham tanpa dengung. Contohnya di sini dicontohkan, pertama huruf lam. Al-lau, pertama adalah al-lau. Tulisannya an sama lau, tapi bacanya adalah al-lau, karena yang pertama nun, yang pertama itu huruf pertama sukun, itu nun sukun, kemudian lam, maka dijadikan satu huruf dengan sifat yang kedua, jadi al-lau. Contoh lain, andadal liyudillu. Paham? Andadal liyudillu, itu contoh yang kedua. Yang kedua adalah ar-ra, contoh daripada ra. Contohnya mirrabbika. Kan aslinya tulisannya min rabbika, tapi karena dia idgham, digabungkan nun sukun dan ra, maka dijadikan rabbika. Contoh lain, basyarar rasula, itu adalah tanwin bertemu dengan ra. Paham sampai di sini masalah idgham bila gunna? Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut kepada al-iqlab. Kemudian yang ketiga, hukum daripada iqlab. Ma ta'riful iqlab? Apa pengertiannya iqlab? Iqlab itu menurut bahasa tahwilu syai'an wajhi, memalingkan sesuatu daripada tujuannya, itu namanya iqlab.
Tahwil itu artinya memindah, mengarah, memindah sesuatu an wajhi daripada tujuannya, arahnya, itu dinamakan dengan iqlab. Jadi iqlab itu adalah memindahkan sesuatu daripada tujuannya. Wastilahan, adapun menurut istilah, ghalbun nuni as-sakinati, yaitu merubah atau merubah nun sakin, merubah nun sukun, awi tanwin atau tanwin, miman diganti dengan huruf mim. Inda ba'il ma'al gunna, ketika bertemu dengan huruf ba akan tetapi bersamaan dengan dengung. Paham? Jadi itu pengertian dari iqlab. Jadi huruf iqlab ada berapa? Cuma satu. Yaitu ketika bertemu nun sakin atau tanwin bertemu dengan huruf ba iqlab itu, maka diganti dengan mim bersama dengan dengung. Fa idza jaa ba'da nun as-sakinati aw tanwin, maka apabila jaa datang ba'da nun sakinati setelah nun sakin, awit tanwin atau tanwin, jadi apabila datang setelah nun sakin atau tanwin harful ba, huruf ba, jadi apabila datang setelah nun sakin atau tanwin huruf ba, faduglabu nunus sakinatu, maka dirubah nun sakin tadi, nun yang sukun tadi dirubah, awit tanwin atau tanwin miman diganti dengan huruf mim. Khalisatan mukhafatan indal ba bigunnah, ketika dengan mim yang murni ketika bertemu dengan huruf ba, tapi dengan syarat dengan ada dengung. Paham? Jadi apabila setelah nun sakin atau tanwin huruf ba, maka dirubah nun sakin atau tanwin itu dengan mim bersamaan dengan dengung. Mislu, contohnya, layum badanna. Paham? Contohnya bersama, baca bersama. Kemarin biasa baca bersama, tidak? Oh, ayo baca bersamaan. Layum badanna, layum badanna. Di situ biasanya di dalam Al-Quran itu ada di atasnya huruf mim kecil. Tulisannya itu nun baru ba, akan tetapi dalam pengucapannya dibaca ba, nun itu diganti dengan mim. Jadi layum badanna. Paham? Contoh yang kedua, alimum bidatis sudur. Di situ adalah alimum adalah mim. Mim ketemu dengan ba. Jadi bacanya alimum bidatis sudur. Ini mafhum ini. Mafhum. Kemudian hukum yang keempat adalah al-ikhfa. Al-ikhfa lugatan, ikhfa itu menurut bahasa adalah as-satru, adalah menutup. Jadi ikhfa menurut bahasa itu adalah menutup. Wastilahan, dan menurut istilah, nutku harfi, mengucapkan huruf bisifatin bainal idhari wal idgham, itu dengan sifat antara idhar dan idgham, dia berada di tengah-tengah situ, itu dinamakan dengan ikhfa. Jadi ikhfa itu adalah mengucapkan huruf yang sifatnya itu berada antara idhar dan idgham. Arin anit tasydid, dan dia bebas daripada tasydid, tidak ada tasydidnya. Ma'a baqail gunnati fi harfil awwal,
bersamaan dengan adanya apa? Tetapnya adanya dengung pada huruf yang pertama. Jadi mengucapkan satu huruf dengan sifat antara izhar dan idgham yang bebas daripada tasydid dan tetap adanya dengung pada huruf yang pertama. Faida jaa ba'dun nun sakinati, maka apabila setelah nun sakin, nun yang sukun atau tanwin harfu min hurufil hijaiyah, huruf daripada huruf-huruf hijaiyah, al-baqiyatin, huruf-huruf hijaiyah yang lain itu, paham? Fayajibu ikhfa'un nun as-sakinati au tanwin, maka wajib ikhfa di apa tadi, satir, ditutup antara nun sakinah atau tanwin ma baqail gunna fihima, maka dia apa tadi bilang, apabila setelah nun sakin atau tanwin huruf daripada huruf-huruf hijaiyah al-baqiyat yang sisa yang mana? Itu bukan daripada izhar, bukan daripada idgham, dan bukan daripada iqlab, yang sisa itu. Fayajibu ikhfa, maka wajib dia di ikhfa nun sakin atau tanwin mal bakal gunnati fihima. Kemudian mahurul ikhfa, ada apa semua huruf-hurufnya ikhfa itu? Hiya awailu kalimati hadzal bait, sebagaimana disebutkan dalam bait. Itu huruf-huruf ikhfa yang di awal-awalnya aja. Itu pertama sif, huruf shad. Kemudian la, sana, kam, jada, syakhsun, qad sama, dum, toiban, zid, fi, tuqa, doliman. Jadi yang di awal-awal tadi itu dinamakan dengan huruf-huruf ikhfa. Contohnya, pertama adalah contohnya harfu shad. Contohnya dalam Al-Quran, min shadaqah. Jadi itu adalah nun ketemu dengan harfu shad. Kemudian yang kedua adalah dal. Contohnya man dzalladzi. Jadi nun sukun ketemu dengan dal. Dibaca semuanya. Kemudian adalah asa. Contohnya mansurah. Kemudian contohnya al-kaf. Man kana. Di contoh lain ada juga kitabun karim. Kemudian harful al-jim. Contohnya man jaa. Fasabrun jamil. Kemudian harful shin. Min syarri ma khalaq. Jabbaran syakiyah. Kemudian harful qaf. Min qabl. Adabun gharib. Kemudian hafuz sin. Wala in sa'altahum qawlan sadida.
harfud dal min diyarihim ka'san dihaqa. Kemudian ta harfu ta in taliqu halalan thayyibah. Kemudian harfu zai bima anzala nafsan zakiyah. Kemudian harful fa min fiddah akiran fahab. Kemudian harfut ta antum jannatin tajri min tahtiha. Kemudian dot, ini yang paling susah ya, harfu dot. Dan penyebutan dot ini yang paling sempurna cuma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya wa man dhalla qauman dhallin. Dan yang terakhir adalah harfu dha min zahir dhillan dhalila. Jadi itu adalah tadi beberapa contoh daripada ikhfa. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan di dalam masalah apa? Nun sakin dan tanwin, dan insyaallah akan dilanjutkan oleh pelajaran selanjutnya tentang ahkamu mim asa sakin. Wallahu a'lam bishawab.